Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Crescentia Yulita Intan dengan NIM 20311003, kelas 7B, Program Studi Pendidikan Biologi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang mekanisme evolusi, yaitu seleksi alamiah. Untuk mengetahui lebih lanjutnya, kita simak dulu apa itu mekanisme evolusi. Nah, mekanisme evolusi yaitu perubahan sedikit demi sedikit dari makhluk hidup yang sederhana ke makhluk hidup yang lebih kompleks. Di dalam mekanisme utamanya untuk menghasilkan perubahan evolusioner, di mana perubahan evolusioner ini terdapat yaitu seleksi alam dan hanyutan genetika. Itulah materi singkat dari mekanisme evolusi. Yang berikutnya kita memasuki materi seleksi alamiah. Nah, di sini ada seorang atau disebut dengan dalam teori Darwin dinyatakan setiap spesies tidak mampu berdominasi sendirian. Ada kekuatan yang terdiri dari sejumlah faktor yang bekerja sama dan berfungsi sebagai pengendali. Nah, faktor inilah yang disebut seorang teori Darwin ini dikenal dengan istilah seleksi alam. Nah, dari teori seleksi alam yang dipaparkan oleh Darwin merupakan kesimpulan berdasarkan 3 faktor alam yang dapat diamati dari kesimpulan dan pendahuluan. Ada 3 fakta. Yang pertama yaitu sebuah spesies mempunyai potensi reproduksi yang tinggi, dari bakteri sampai gajah mempunyai kemampuan untuk memenuhi dunia dengan jenisnya. Yang kedua, kecuali fluktuasi yang kecil, populasi spesies apapun dari tahun ke tahun agak konstan. Nah, kita memberikan sebuah kesimpulan bahwa semua makhluk hidup menghadapi perjuangan untuk eksistensi yang terus-menerus, yaitu perjuangan yang banyak di antara mereka akan mati muda. Dari fakta yang ketiga, terdapat variasi yang diturunkan di antara individu setiap spesies. Kita dapat menyimpulkan bahwa individu yang variasinya paling cocok untuk lingkungannya mempunyai kemungkinan besar untuk bertahan hidup. Terdapat sebuah gagasan itu yaitu survival of the fittest, atau yang diartikan yang terkuat dan yang sehat dapat bertahan hidup. Berarti siapa yang kuat dan sehat, dia yang dapat bertahan hidup. Nah, gagasan ini disebut dengan gagasan seleksi alamiah, yang menurut Darwin mekanisme yang di alam melaksanakan sebagaimana yang dilakukan manusia dalam program penangkaran selektif terhadap tumbuhan dan hewan yang dijinakkan. Nah, dari sebuah teori di atas terdapat sebuah konsep sentral seleksi alam adalah fitness evolusi dari suatu organisme. Kita mengetahui fitness adalah ukuran kemampuan organisme untuk dapat bertahan hidup dan bereproduksi. Yang selanjutnya menentukan ukuran kontribusi genetiknya kepada generasi selanjutnya. Yang berikutnya kita mengetahui apa itu seleksi alam. Nah, seleksi alam itu sendiri yang dimaksud dalam teori evolusi adalah teori bahwa makhluk hidup tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya lama-kelamaan akan punah. Jadi makhluk hidup apapun itu, jika dia tidak mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, dia akan punah atau lama-lama dia mati dan punah. Nah, yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu hidup, mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Jadi bagi makhluk hidup yang bisa beradaptasi atau mampu beradaptasi dengan keadaan lingkungannya, dia dapat bertahan hidup. Nah, bagaimana mereka untuk bertahan hidup? Mereka akan saling bersaing dengan makhluk hidup lainnya untuk mempertahankan hidupnya. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan makanan, tempat tinggal, ataupun segala macam gitu. Nah,
Di sini terdapat suatu bagan yang menunjukkan ada 3 jenis seleksi, yaitu yang pertama terdapat jenis seleksi terarah, yang kedua seleksi stabilisasi, dan yang ketiga seleksi destruktif. Baik, itulah materi saya tentang teori evolusi, yaitu seleksi alamiah. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi teman-teman. Di akhir kata, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.